kandangnya bau juga itu nantinya kan juga akan mengakibatkan polusi yang terlalu tinggi ya untuk lingkungan kita, dan itu akan berpotensi menjadi masalah untuk kita, misal dikomplain oleh lingkungan dan lain-lain, itu juga itu mengancam keberlangsungan peternakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Peternakan BARPS. Di tema kali ini kita akan membahas tentang pengendalian atau pengelolaan kotoran ayam atau feses. Feses menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, baik secara teknis maupun non teknis. Secara teknis itu akan berpengaruh terhadap kesehatan ayam yang kita pelihara. Jadi kalau pengendalian atau pengelolaan kotorannya tidak baik, kotorannya bau, amonia tinggi, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ayam, sehingga sangat berpengaruh ke kualitas produksi dari pemeliharaan ayam kita. Secara non teknis, pengendalian kotoran atau feses ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan peternakan kita, karena pada dasarnya kotoran itu atau feses itu bau. Jangankan ayam ya, jadi feses dari artis yang cantik-cantik atau ganteng-ganteng juga berbau, apalagi ayam gitu ya. Tetapi kalau kotoran atau feses tersebut dikendalikan dengan baik, pengelolaan kita baik, maka akan bisa meminimalisir kadar polusi yang ditimbulkan dari peternakan kita, sehingga akan meminimalisir kita mengganggu lingkungan, sehingga lingkungan tidak terlalu merasa terganggu dengan keberadaan peternakan kita. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus benar-benar memikirkan tentang pengelolaan feses dari peternakan kita. Nah, ada beberapa alternatif untuk bisa mengendalikan. Yang pertama dari ayamnya sendiri. Ayamnya harus sehat. Jadi kalau ayam sehat itu kotorannya itu relatif tidak terlalu bau. Kalau ayam sehat itu kotorannya menggumpal ya, dari warna. Kalau kotoran ayam sehat itu menggumpal, kental, dan warnanya abu-abuan, ada putihnya sedikit, itu kotoran ayam yang sehat. Tapi kalau kotoran ayam yang tidak sehat, biasanya macam-macam, ada yang mengsret, ada yang terlalu lembek dan lain-lain. Itu kalau kotorannya tidak baik atau ayamnya kurang sehat. Itu juga dengan ayam stres. Ayam stres juga karena terlalu banyak minum, dia akan kotorannya juga akan drop atau basah kotorannya. Itu awal mula dari ayamnya. Untuk membantu agar kotorannya bisa lebih kering, ada beberapa bahan yang bisa ditambahkan di pakan atau juga di air minum agar kotorannya nanti bisa lebih kering. Bisa menggunakan probiotik, apapun mereknya ya, yang jelas probiotik, isinya bakteri untuk membantu sistem pencernaan di ayamnya. Ada juga bisa pakai siromasin. Siromasin itu sebenarnya fungsinya untuk menekan pertumbuhan larva lalat ya, tapi efek lainnya adalah kotorannya lebih kering. Kemudian untuk pengendaliannya ada beberapa alternatif di pengendalian kotoran ya. Misalnya yang pertama alternatifnya adalah di bawah kandang itu kolam ya. Untuk tempat yang dengan debit air yang lancar, posisi debit air yang banyak, itu bisa alternatifnya dengan bawahnya itu dikasih kolam dengan catatan airnya, debit airnya banyak dan bisa memungkinkan sirkulasi air yang baik, sehingga tidak menimbulkan amoniak yang terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya airnya kok debit airnya tidak terlalu banyak, jangan berani-berani bawahnya itu air, nanti malah justru akan mengganggu dan tambah bau. Tapi kalau airnya diperkirakan banyak dan debit airnya banyak, itu tidak masalah, karena justru akan membantu kita dalam mengatasi atau mengelola kotoran tersebut. Ini contohnya di bawah kandang ada kolam dengan debit air yang banyak, sirkulasi airnya bagus. Ini sangat meminimalisir bau yang ditimbulkan. Dan selanjutnya hasil samping dari peternakan kita adalah ikan, misalnya mau lele, jair atau yang lain, itu juga hasil sampingnya. Jadi kotorannya bisa langsung dimakan sama ikan, sehingga meminimalisir potensi polusi yang dihasilkan dari kotoran ayam yang kita punya. Dan bawahnya kolam, asal debit airnya cukup banyak. Ini lagi dikecilin karena udah terlalu penuh, biasanya bisa besar, itu tidak masalah.
juga di bawah kandang itu kolam. Ini sangat membantu untuk menanggulangi permasalahan membuang kotoran atau feses atau limbah yang kita hasilkan dari peternakan ayam kita. Nah, syaratnya adalah salah satunya jarak antara ayam terakhir dengan kolam itu jaraknya cukup tinggi ya. Syukur-syukur sekitar 1,5 meter lah, kalau bisa standarnya sekitar 1,5 meter. Jadi jarak dari kolam ke ayam terakhir sebisa mungkin itu sekitar 1,5 meter, sehingga ayam tidak terlalu lembab. Nah, sebisa mungkin jarak antara air ke ayam terakhir adalah 1,5 meter, kira-kira segitu. Dengan jarak 1,5 meter, ayam relatif tidak terganggu dari kelembaban yang terlalu tinggi dari air. Tapi kalau terlalu rendah, biasanya ayamnya gampang sakit, gampang kena penyakit, terutama pernapasan, karena kelembaban yang terlalu tinggi. Dan juga kalau misalnya debit air pas tidak bagus, biasanya ini terlalu bau, sehingga ayam pernapasannya akan mudah terganggu. Ini untuk kandang yang bawahnya tanah ya, untuk pengelolaan kotorannya. Ini bisa dimanfaatkan untuk biasanya untuk dipumukan di pertanian ya, bisa digunakan untuk pupuk di pertanian. Lalu kalau kita sering lihat di beberapa tempat itu kotorannya sampai menggunung ya, sampai tinggi menggunung itu misalnya di Blitar ya. Saya lama di Blitar, sekitar 3 tahunan di Blitar. Jadi sana emang kebanyakan kotoran itu dibiarkan sampai menggunung. Tapi ada syaratnya, jangan dicoba-coba ditiru di daerah lain. Karena di Blitar itu tanahnya rata-rata tanah berpasir dan cuacanya panas. Jadi tidak terlalu masalah kalau misalnya kotoran dibiarkan sampai menggunung. Tapi jangan coba-coba di daerah lain yang tanahnya atau situasinya atau iklimnya beda dengan di sana. Misalnya di daerah yang dengan tanah yang cukup lembab, itu nggak bisa seperti itu. Nanti akibatnya akan kotorannya itu akan membuat masalah karena amoniak yang terlalu tinggi. Bahkan kalau misalnya di daerah yang terlalu lembab, itu nggak cukup dengan penggunaan kapur saja. Jadi ada kalanya kita menggunakan sekam. Nah, kalau di daerah yang biasa, relatif biasa, tidak terlalu lembab, itu biasanya tidak perlu pakai sekam. Yang penting di pembersihannya rutin. Kalau biar aman, bawahnya kapur dulu, terus setelah itu dibiarkan kotoran jatuh ke situ. Berapa hari sekali dibersihkan, misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali dibersihkan. Untuk daerah-daerah tertentu yang cukup lembab, itu nggak cukup cuman pakai kapur, tapi harus dikasih sekam ya. Tujuannya biar tidak terlalu lembab kotorannya. Jadi kalau daerah panas atau tanah berpasir, biasanya bisa dibiarkan sampai kotorannya menggunung. Kalau daerah yang biasa adem dan biasa tanahnya tidak terlalu lembab, cukup pakai kapur, kemudian sering dibersihkan 3 hari sekali atau berapa. Kalau daerah yang dingin atau tanahnya lembab, biasanya harus ditambahkan sekam untuk meminimalisir kotoran terlalu becek. Kemudian ada hal-hal teknis, kadang-kadang hanya karena tempat pakan atau tempat minumnya itu bocor ya, misalnya tempat minum bocor, nanti dia akan jatuh ke kotoran, itu yang bisa mengakibatkan kotorannya biasanya akan terlalu lembek, nanti bahkan ada set atau belatungnya ya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan bau, dan itu akan mengganggu lingkungan. Nanti lalat juga banyak lalatnya kalau kondisinya seperti itu. Atap bocor juga, kadang atap bocor bisa mengakibatkan nanti kotorannya basah, dan disitu akan banyak setnya, dan lalatnya nanti juga akan banyak, dan amoniaknya akan tinggi. Dan kandangnya bau juga, itu nantinya kan juga akan mengakibatkan polusi yang terlalu tinggi ya untuk lingkungan kita, dan itu akan berpotensi menjadi masalah untuk kita, misalnya dikomplain oleh lingkungan dan lain-lain. Itu juga itu mengancam keberlangsungan peternakan kita. Oke, terima kasih untuk pembahasan tentang kotoran ayam, pengelolaan kotoran ayam atau fesesnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.